Hai guys, selamat datang di kanal Aneh. Kalau ente mau nyimak nih konten sampai kelar atau sampai pertengahan atau cuman bentar doang, Aneh ucapin banyak terima kasih mau mampir di kanal Aneh. Aneh mau ngucapin selamat menjalankan ibadah puasa buat yang ngejalanin. Aneh minta maaf kalau selama ini kelakuan Aneh kurang berkenan. Oke guys, sebelum kita masuk ke topik tentang kehidupan kita yang bernegara, gue mau konfirmasi kalau ini adalah pojok opini, bukan atas dasar kebencian. Ini adalah bentuk pengamatan, bentuk kritik yang emang seharusnya kita sebagai warga negara. Yang masih jadi isu sampai sekarang ini adalah kabinet gemuknya Pak Prabowo. Disinyalir kabinet ini diisi oleh orang-orang dekatnya presiden kita yang sekarang ini dan orang-orang yang dekat sama presiden kita sebelumnya. Yang jadi masalah apakah kabinet kayak gini nih efektif? Belum lagi ini makan anggaran guys. Ditambah lagi pengangkatan staf sus yang diantaranya masuk para buzzer. Tentang program makan bergizi gratis. Program ini emang masih dalam tahap penyesuaian. Gue tahu program ini bagus guys. Tapi jangan karena cuman ngejar tujuan populis, program ini terkesan dipaksain. Ngomongin tentang kebijakan gas melon kemarin ya guys, yang sampai ada korban meninggal gara-gara ngantri. Ini nunjukin kurang kompetennya anggota kabinet ini. This is not right man on the right place. Malah sebaliknya, ini justru jadi sarana buat akomodasi kepentingan politik praktis. Ada yang jadi puncak polemik ya. Ini tentang pemangkasan anggaran, termasuk anggaran pendidikan. Yang katanya pemangkasan anggaran ini dananya mau dipakai buat makan bergizi gratis. Tapi ternyata anggaran buat makan bergizi gratis itu porsinya nggak terlalu besar. Justru porsi yang lebih besarnya dipakai buat investasi dan antara. Yang mana katanya investasi ini bisa ngedatengin profit otomatis pendapatan buat negara. Yang jadi persoalan, orang-orang yang menjadi pengelolanya di dalam, sebagian besar mereka itu dipertanyakan integritasnya. Mereka ini deket banget sama yang namanya oligarki. Jadi kita nggak tahu ini mau dibawa kemana. Jangan sampai ini cuma jadi sarana akomodasi kepentingan politik praktis. Di Danantara itu kalau nggak salah ada Jokowi yang ngejabat sebagai pengawas atau pembimbing atau penasehat ya. Ya buat gue itu mengkhawatirkan karena gue ngelihat track rekornya. Kita flashback ke timeline sebelumnya. Ini tentang pidato Pak Prabowo di acara ulang tahun Partai Gerindra. Di sini beliau ngerespon kritik-kritik utamanya tentang kabinet gemuk. Beliau ngerespon secara frontal sampai keluar kata yang artinya dalam bahasa Jawa itu kepalamu. Selain itu beliau ngerespon relasi beliau dengan Jokowi. Yang kata para pengamat utamanya Om Rocky Gerung, Om Rocky ini sempat ngomong kalau Pak Prabowo jadi presiden bakal disingkirin tuh yang namanya Jokowi. Nggak bakalan lagi bareng sama Jokowi. Pak Prabowo ini bakal ngejalanin pemerintahannya menurut visi dan misi pribadinya. Yang ternyata di acara ulang tahun itu, Pak Prabowo malah negesin kalau beliau masih bersama Jokowi. Bahkan ada yelnya, hidup Jokowi. Sampai ada lagunya, terima kasih. Ya, kayak gitu ya. Jujur sebenarnya gue ketawa dengar omongannya Om Rocky kayak gitu ya. Soalnya gue udah nganalisa, nggak mungkin bakal kejadian kayak gitu. Nah, sekarang kita balik lagi ke respon-respon Prabowo ya. Respon-responnya ini ngena buat kalangan masyarakat ya. Yang selama ini udah nyampein aspirasi buat adili Jokowi. Utamanya adik-adik mahasiswa.
dari respon Pak Prabowo ini dinilai sebagai sikap yang anti kritik ya. Inilah yang memicu respon balasan dari masyarakat dengan munculnya hashtag kabur aja dulu dan Indonesia gelap. Gue udah memperkirakan ini bakal kejadian. Coba kita simak cuplikan konten gue per tanggal 3 Maret 2024 sebelum Pak Prabowo dilantik jadi presiden. Ini yang patut diperhatikan. Jokowi adalah satu komplotan dengan Prabowo. Dari tahun 2014, bahkan saat Jokowi jadi calon gubernur DKI Jakarta. Analisa saya lebih dari itu. Jokowi dan Prabowo punya satu agenda bersama, yaitu merusak fondasi reformasi 98. Sampai saatnya gejala kembalinya Orde Baru itu semakin nyata. Semua dilakukan Jokowi dengan taktis dan rapi. Kebijakan-kebijakan Jokowi menguntungkan kelompok oligarki dan kroni-kroni Orde Baru. Setelah hampir 2 periode, mau tidak mau, Jokowi mengestafetkan kekuasaan ke Prabowo. Sesuai kesepakatan sebagai teman satu komplotan. Dan Jokowi harus menepati janjinya ke Prabowo untuk pemberian tampuk kekuasaan. Sementara tuntutan keinginan Prabowo harus terwujud. Karena itu Jokowi menempuh cara yang tidak biasa supaya janji itu terpenuhi. Dengan estafet kekuasaan itu, pastinya Jokowi tetap diuntungkan. Saling menguntungkan, saling memberi jalan. Pendek kata, Jokowi buka jalan. Sebagai balas jasa, Jokowi tetap dapat kue kekuasaan. Dan kalau Prabowo berkuasa, pasti sebagai ahli waris Orde Baru, Prabowo akan kembalikan semuanya ke cara-cara Orde Baru yang menguntungkan kroni-kroninya dan para oligarki. Kecil harapan demokrasi untuk bertahan. Kita cek timeline-nya guys. Berapa hari setelah gue upload konten ini, langsung muncul beritanya. Jokowi mengembalikan Dwi fungsi ABRI. Ini ngebuktiin omongan gue bener. Jokowi emang udah ngatur sedemikian rupa supaya Orde Baru itu balik lagi. Nyata-nyata, posisi yang harusnya diisi orang sipil, sekarang bisa diisi perwira aktif. Dan itu jelas sekarang di pemerintahan Prabowo. Sangat gamblang. Orde Baru banget. By the timeline, jauh setelah gua muat nih konten, Pak Prabowo menyatakan bahwa demokrasi kita terlalu mahal. Makanya beliau berusaha supaya presiden kembali dipilih MPR. Kayak zaman Orde Baru dulu. Kebukti omongan gue kan. Yang masih relevan sama cuplikan konten gue, yaitu kue kekuasaan buat Jokowi yang nyata-nyatanya ada di Danantara. Selain itu, anggota kabinetnya yang deket sama Jokowi. Ada Gibran di sono yang jadi pionnya. Jadi menurut ente, apakah Jokowi benar-benar post power? Kalau menurut gue sih enggak. Jokowi masih punya kekuasaan. Jokowi masih punya rezim di negara ini. Yang perlu kita tahu, Jokowi itu politisi yang punya perhitungan matang, nggak main-main. Jadi kalau aksi unjuk rasa cuma setengah-setengah, ya nggak ada efeknya guys. Narasi persaingan Jokowi dan Prabowo saat itu melibatkan kita di lapisan akar rumput. Sampai munculnya 2 kubu. Selama 2 periode kita dikondisikan seperti itu. Dan selama 2 periode dikondisikan hanya Jokowi dan Prabowo yang dapat dicalonkan. Dari cuplikan konten ini, gue punya narasi kalau mereka itu nggak benar-benar rival. Mereka berdua sengaja mengondisikan supaya seakan-akan mereka itu rival berat dalam 2 kali pilpres. Padahal di belakang layar kemungkinan besarnya nggak kayak gitu.
Untuk wacana hanya mendiskualifikasi Gibran, buat saya masalahnya justru ada di Prabowo. Mau siapa saja yang jadi tandemnya, tetap saja masalahnya tidak selesai. Kasat mata saja kita lihat. Prabowo selalu berusaha merangkul lawan politiknya dengan alasan kerukunan dan persatuan. Kita lihat, bukankah itu cara yang dipakai Jokowi untuk membungkam lawan politiknya? Tidak memberi ruang orang lain untuk melawan. Tidak memberi ruang orang lain untuk beda pendapat. Semua keluhan, semua protes, semua kritisi bakal dibungkam. Anda jangan bayangkan Prabowo itu tidak berdosa, tidak tahu apa-apa. Dia itu ahli waris Orde Baru yang juga punya kepentingan selayaknya oligarki. Lantas gimana kebebasan berpendapat sekarang? Kebebasan untuk beroposisi. Pak Prabowo pernah ngomong kalau oposisi itu bukan budaya bangsa kita. Ya kita lihat aja Tom Lembong dikasusin. Hasto jadi tersangka KPK. Gue nggak ngebel Hasto. Emang benar Hasto terlibat kasus suap. Tapi ini konteksnya adalah sikap rejim sekarang terhadap oposisi. Belum lagi menteri-menterinya nanggepin hashtag kabur aja dulu. Terus Prabowo di acara Partai Demokrat nanggepin hashtag Indonesia Gelap. Tetap aja frontal. Apakah kebebasan berpendapat akan diberangus? Ya kita nggak tahu. Tapi yang pasti kesenian yang menyatakan aspirasi udah diberedel. Grup band musik Sukatani yang lagunya bayar-bayar-bayar. Ya kita tahu. Harus tetap berjuang tanpa henti. Ketika kita berhenti, langkah penegakan demokrasi selanjutnya akan lebih berat. Kebebasan akan makin diberangus. Tentang aksi perlawanan rakyat, kalau menurut gue guys, jangan setengah-setengah. Khususnya buat adik-adik mahasiswa yang gue anggap sebagai tulang punggung. Gue berharap kalau bisa total. Paling enggak bisa maksa Pak Prabowo tetap on the track. Ya itu menurut pendapat gue guys. Ya mungkin nggak banyak yang nyimak konten ini ya guys. Mengingat algoritma platform ini nggak ngerekomendasi gue. Ya mungkin faktor gue yang kurang. Gue masih perlu banyak belajar. By the way, makasih udah nyimak sampai sini. Oke, see you guys. Sampai ketemu.